Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita kembali bersama-sama beribadah dalam ibadah kebangkitan pada minggu pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita mau muliakan Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Dia. Mulia, sembah Raja mulia, haleluya. Yesus
sukacita kami mau bersorak karena kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan maut dan sekarang memberikan kehidupan kekal bagi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kemurahan Tuhan. Kami beroleh kesempatan untuk memperingati kembali akan kebangkitan Yesus Kristus di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kiranya pimpin, Tuhan urapi, dan Tuhan berkati setiap puji-pujian kami, juga kebenaran firman Tuhan, membangkitkan hidup kami untuk kami tetap hidup bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada selesainya nanti dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali, kita menang karena Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bersukacita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala haleluya, haleluya, haleluya. Mari kembali berdiri bersama. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus. Mari kaum wanita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, Kaum pria. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, bersama-sama. Haleluya, haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, ya bangkit. Yesus hidup, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh, mari serukan bersama. Haleluya, 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 ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh, sekali lagi. Haleluya, haleluya, ya bangkit. Ya haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Haleluya, puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri Bapak Ibu, kita memujikan Dia sudah bangkit. Puji namanya, puji haleluya, haleluya.
Yesus telah bangkit, Dia berikan kehidupan kekal. Tuhan telah menang, puji namanya. Tuhanku hidup sekarang. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan telah bangkit, Tuhan telah bangkit, puji namanya, kuburnya telah terbuka. Yesus menang dari kuasa iblis, Yesus telah bangkit pula. Haleluya, Yesus telah bangkit, Dia berikan kehidupan kekal. Tuhan telah menang, puji namanya. Tuhanku hidup sekarang. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Yesus telah bangkit dan berikan kehidupan kekal bagi kita. Puji Tuhan, dipersilahkan pujian dari grup Marta untuk memuji nama Tuhan.
Puji Tuhan, hanya Yesus saja yang memberikan kehidupan bagi kita bersama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan korban yang pertama bagi Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Berdiri bersama. Yesus namanya menyembuhkan, haleluya, menyucikan, takkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Siapkan hati kita bersama untuk kebenaran firman-Nya. Biarlah kuasa darah Yesus yang menghidupkan kita. Darah Yesus yang mulia yang membasuh hidup kita. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sempurna. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna. Kau beri
dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkanku, Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Haleluya. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan kasih Kristus. Saudari Fani berdoa dan kami serahkan kepada hamba yang melayani. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh merayakan Paskah-Mu ya Bapa. Biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkati, Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah segala kebenaran yang daripada Tuhan boleh keluar dari lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Ya Tuhan, boleh kami terima dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Kau siapkan hati setiap kami yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Dari pertengahan sampai akhirnya kami serahkan seluruh ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Balut bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita patut bersuka cita pada pagi hari ini karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memperingati dan merayakan Paskah. Merupakan suatu berkat yang istimewa yang Tuhan anugerahkan dalam setiap hidup kita. Tuhan memberkati. Sebelum firman Tuhan, saya menyampaikan pengumuman bahwa besok hari Senin di gereja kita akan dipergunakan untuk latihan persiapan Paskah BKSG jam 6 sore, ya kurang lebih 50 sampai 60 orang akan datang di tempat ini berlatih bersama. Saya umumkan ini supaya jemaat tahu. Mungkin waktu lewat loh, kok ono muni-muni di gereja itu ada apa? Ya berarti ada latihan persiapan Paskah bersama BKSG Pagi Saji. Tuhan memberkati. Dan setelah ibadah ini 8:30 ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Mari yang punya anak-anak
bisa dibawa untuk bersama-sama bersuka cita dalam ibadah sekolah minggu. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saya beri judul tentang Paskah. Ya, Paskah dalam bahasa Ibrani itu Pesak, dalam bahasa Inggris Passover ya, Passover. Dan kita akan melihat Paskah itu apa? Dalam Injil Lukas 9 ayat 22. Injil Lukas 9 ayat 22. Injil Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Setiap kali Yesus memberitakan tentang kematiannya, Yesus tidak berkata hanya sebatas sampai kepada kematiannya, melainkan dalam satu perkataan yang sama, dalam satu ucapan yang sama, Yesus selalu berkata tentang kematian dan kebangkitannya. Anak manusia itu adalah sebutan yang Yesus sendiri sebut bagi dirinya untuk memberikan penjelasan kepada para pendengar pada waktu itu maupun kepada kita semua jemaat Tuhan di tempat ini bahwa sebutan anak manusia, bahwa Yesus mengenakan tubuh manusia. Dia seutuhnya Allah yang menjelma, yang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, maka dia menyebut dirinya sebagai anak manusia, mengenakan tubuh, mengenakan darah, mengenakan daging sama seperti saya dan saudara. Dan Yesus selalu katakan bahwa akan dibunuh, disalib dalam Injil Matius, dalam Injil Markus, pemberitahuan pertama, kedua, dan ketiga, Yesus selalu berkata tentang kematian dan kebangkitan. Ya, dari sini kita mengerti bahwa peristiwa Paskah tidak akan pernah lepas dari peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Karena Yesus sendiri yang mengeluarkan statement, pernyataan. Aku akan mati, anak manusia akan mati. Dalam satu perkataan juga, anak manusia juga akan mengalami kebangkitan. Kita tidak bisa hanya satu saja. Artinya kita lebih mengagungkan kematian Yesus daripada kebangkitannya. Kita tidak bisa. Sebab ini sudah satu paket. Sumber primer atau sumber utama tentang Paskah itu didapatkan dari pernyataan Yesus sendiri. Dan Yesus selalu berkata kematian dan kebangkitan secara bersama-sama ketika ia menjelaskan tentang Paskah. Dan peristiwa kematian dan kebangkitan itu sepaket, satu paket, saling melengkapi satu dengan yang lain dan tidak terpisahkan. Di dalam Paskah pun juga ada kesepakatan. Selain satu paket, Paskah itu juga kesepakatan. Kesepakatan antara keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus bekerja bersama-sama untuk mengalahkan dosa melalui kematiannya dan mengalahkan maut saat kebangkitannya. Jadi ilahi dan kemanusiaannya sepakat. Bekerja bersama-sama
bertindak, berkorban dengan sungguh-sungguh untuk manusia. Paulus mencatat dalam Filipi, dia tinggalkan segala kepentingannya, mengosongkan dirinya. Dalam terjemahan asli diterjemahkan bahasa Inggris, no reputation, melepaskan reputasinya sebagai Allah dan dia menjadi manusia. Ya, ini Allah kita, ajaran tentang Tuhan yang kita terima. Dia rela tinggalkan reputasinya sebagai Allah yang layak disembah, layak dipuji, menikmati kemuliaan surga, turun menjadi manusia. Dia enggak gengsi. Dia enggak gengsi. Apabila Yesus berkorban sungguh-sungguh untuk kita, bertindak sungguh-sungguh untuk kita, demikian pula seharusnya saya dan saudara belajar juga untuk bertindak, berkorban sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak perlu gengsi, saudara. Tuhan saja lepaskan kegengsiannya, lepaskan reputasinya, kedudukannya. Nah, kenapa kita harus gengsi? Kalau kita menuruti gengsi, saudara, waduh, kita sendiri sing sulit, kita sendiri yang soro. Ya. Tampillah apa adanya, dengan apa yang Tuhan berkati kepada kita. Ya, itu sedikit tentang Paskah, ya. Jadi kita merayakan Paskah, merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Mari kita lihat dalam Keluaran 12 ayat yang pertama. Keluaran 12 ayat yang ke-11, maaf ya. Keluaran 12 ayat yang ke-11. Di sini firman Tuhan katakan, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ini adalah kata pertama kali muncul dalam Alkitab tentang Paskah. Dan pada Keluaran 12 ayat 1 sampai selesai ya, sampai ayat 28, itu syarat akan informasi tentang Paskah. Dan semua yang tertulis dalam Keluaran 12 ini mengacu pada Paskah sesungguhnya, yaitu pengorbanan Yesus. Kalau saudara membaca ayat-ayat ini dalam Keluaran 12, saudara akan menemukan bahwa domba itu harus diambil pada sore hari. Yesus mati sore hari, pukul 3 petang. Ada kurang lebih waktu 3 jam menjelang pergantian Sabat. Disebutkan lagi ketika kamu memakan domba Paskah, jangan ada satu tulang pun yang dipatahkan. Itu Paskah untuk bangsa Israel sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Dan benar, ketika Yesus mati di atas kayu salib, tidak ada satupun tulang yang dipatahkannya. Berbeda dengan penjahat di sebelah kanan dan kirinya. Karena kematian Yesus jauh lebih cepat daripada kematian para penjahat di sampingnya. Makanya untuk mempercepat kematian orang yang digantung kayu salib dalam hukum Roma, untuk mempercepat kematiannya salah satunya ialah pematahan tulang atau tulang kakinya dipatahkan. Namun Yesus sudah mati terlebih dahulu. Dan tidak dilakukan percepatan untuk kematian dalam diri Yesus. Jadi tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan. Ya, itu kurang lebih 6.000 tahun, ya 4.000 tahun sebelum Yesus datang,
Allah sudah memberikan hal ini. Kemudian ketika kamu menyembelih kambing domba, lembu sapi, darahnya kamu ambil dengan hisop. Ya, hisop itu seperti akar rumput-rumputan. Bubuhkanlah itu pada ambang pintu dan tiang jendela. Ya, karena rumah di Israel pintu dan jendela itu hampir sama, ya, dalam susunan yang sama, maka dibentuklah tanda salib. Keluaran 12 ya, bukan hanya berbicara tentang kematian Yesus. Namun dalam Keluaran 12 pun juga berbicara tentang kebangkitannya. Mungkin kita cenderung melihat, oh ini tentang perayaan Paskah, nubuatan tentang Yesus dengan kematiannya. Tapi mari kita baca ayat 12 dan 13. Sebab pada malam ini aku, ya Allah sendiri akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dari ayat ini kita mengerti bahwa Allah sendiri, Dia yang bangkit untuk bertindak menyelamatkan umatnya. Aku sendiri yang akan menjelajah seluruh tanah Mesir. Kalau sebelum-sebelumnya tulah-tulah semua disampaikan, dinyatakan, Tuhan memberikan tulah untuk bangsa Israel dinyatakan melalui perantaraan Musa. Tapi mengenai tulah yang terakhir, Allah sendiri yang akan bertindak, bukan Musa. Dan ketika Allah melihat tanda darah itu, Dia akan lewat, berarti ini umat pilihannya. Sehingga Tuhan katakan tidak ada tulah kemusnahan. Ya, dalam terjemahan lain, kebinasaan di tengah-tengah kamu. Jadi Allah sendiri dari sini kita melihat berbicara tentang darah yang dikorbankan, ada penumpahan darah, namun juga ada kebangkitan dari Allah setelah darah itu tertumpah. Sekilas kita melihat hanya berisi penebusan, tetapi bukan. Ya. Kalau kita pelajari dan kita mau memahami dengan pertolongan Roh Kudus, pengerjaan karya keselamatan menjadi sempurna saat kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi dua hal ini tidak bisa kita pisahkan. Dan kita akan melihat sekarang kita merayakan makna kebangkitan Yesus. Kalau hari Jumat kita sudah mendengar firman Allah tentang makna kematian Yesus untuk kita. Yang pertama, kebangkitan Yesus adalah peristiwa sejarah yang tidak terbantahkan. Kebenaran tentang kekristenan sangat bergantung pada peristiwa kebangkitan. Jika Yesus bangkit dari kubur, siapa yang melihatnya? Ada banyak orang yang menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Mana mungkin orang mau memberikan nyawanya karena imannya tentang kebangkitan Yesus kalau dia sendiri tidak mengalami dan melihat Yesus. Makanya banyak martir Yesus yang rela mati demi Yesus karena mereka menyaksikan sendiri kebangkitan Yesus. Itu pada masa lampau. Pada masa di mana Yesus sebelum masuk ke surga atau naik ke surga.
Ya, jadi kita menjadi orang Kristen, pondasi kita itu didasarkan pada kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Kalau orang Yahudi, dia tahu akan kematian Yesus. Tapi kebangkitannya mereka menolak. Kalau saudara yang lain, kita kematian Yesus dia tolak, kebangkitannya dia tolak. Tetapi dalam kekristenan, kematian kita terima, kebangkitan pun kita terima. Kalau kekristenan tidak ada dasar atau pondasi mengenai peristiwa kebangkitan, saya percaya kekristenan telah runtuh. Tidak mungkin 2,5 miliar di dunia ini percaya pada Yesus. Dan menjadi, kalau dalam status agama, menjadi status agama yang tetap paling terbesar di seluruh dunia. Kekristenan. Karena ada peristiwa kebangkitan. Tidak cukup hanya peristiwa kematian, tapi juga ada peristiwa kebangkitan. Ya. Mari kita buka dalam 1 Korintus 15, ayat 3 sampai 8. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelumnya. Paulus mencatat bahwa Yesus mati berdasarkan kitab suci, Yesus dikuburkan berdasarkan kitab suci, dan Yesus dibangkitkan berdasarkan kitab suci. Pada zaman Paulus hidup belum ada Alkitab, yang ada hanya perkamen-perkamen. Dan setelah peristiwa kebangkitan Yesus dia naik ke surga, hanya dalam kurun waktu 3 tahun lamanya saja, sudah tersebar kemana-mana tentang catatan peristiwa kebangkitan Yesus. Jadi kita tidak boleh anti sejarah, karena sejarah mencatat dengan detail bahwa peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa sejarah yang tidak terbantahkan. Maka dari itu Paulus berpesan pada ayat 1 dan yang kedua, supaya kita teguh berpegang pada Injil. Supaya apa? Keselamatan kita, pengharapan dan iman kita tidak sia-sia. Mengapa Paulus menekankan pada ayat 1 dan yang kedua demikian? Sebab akan ada banyak informasi-informasi yang akan menggoyahkan pengharapan iman kita kepada Injil mengenai kebangkitan Kristus. Sampai hari ini kita melihat, kalau Yesus mati, Tuhan model apa itu kok lemah, kok mati. Nah, kalau kebangkitan sama seperti dalam Injil Matius 28, ada banyak dusta-dusta yang disiarkan, yang diberikan kepada kita. Nah, dusta mahkamah agama.
menyogok para prajurit. Sebab dalam peraturan Roma, barang siapa yang mencuri mayat yang disuruh jaga oleh pimpinan politik pada waktu itu, maka prajurit itu akan terima hukuman mati. Makanya Mahkamah Agama tahu bahwa menyebut Yesus itu si peleter ya, atau si tukang sesat itu, dia akan menyatakan dirinya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya dikatakan kepada prajurit, ya ini bad habit ya, kelakuan buruk dalam kehidupan kerohanian. Pemimpin-pemimpin agama yang punya bad habit, kelakuan yang buruk. Menyogok para prajurit yang menjaga mayat Yesus dengan mengatakan supaya muridnya telah mencurinya. Nah, ini pemutarbalikan fakta sejarah. Namun Paulus katakan ada catatan dari kitab suci. Bukti dari kitab suci adalah bukti yang otentik yang dapat dipercaya. Dan ini bukti tertulis. Kalau saudara menonton film ya di Pemuda Remaja tentang perjalanan Lee Strobel dari seorang ateis menjadi Kristen, dia mencari informasi tentang catatan kematian dan kebangkitan Yesus. Kurang lebih ada 5.000 sampai 6.000 catatan dengan saksi mata atau perkamen-perkamen atau catatan orang-orang di awal mula Yesus ada di dunia. Sampai hari ini tersimpan di Museum Italia sana dan juga di Israel sana. Dan itu catatan berdasarkan kitab suci, ini bukti yang tertulis. Dan Paulus mencatat juga ada bukti saksi mata. Ada Kefas, ke-12 muridnya, lebih dari 500 orang. Dan selanjutnya juga kepada Yakobus, semua rasul, dan kepada Paulus sendiri. Ada saksi mata, ada orang-orang yang mengalami menyaksikan langsung Yesus bangkit. Atau menerima penyataan tentang kebangkitan Yesus. Dan hukum Alkitab, hukum dunia mengenai perkara yang sah, bahwa keterangan dua saksi itu sudah mensahkan suatu peristiwa. Jadi ini dasar pondasi kita. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan ketika ada informasi Yesus enggak bangkit. Dan Yesus enggak mati. Bagaimana mati bangkit? Nah, logika manusia tidak akan mencapai hal itu. Namun kita percaya kebangkitan Yesus adalah peristiwa sejarah yang tidak terbantahkan. Dari peristiwa ini iman kita ini semakin bertambah, saudara. Ya. Dan yang kedua, kebangkitan Yesus juga menjadi kebangkitan kita. Harus. Kebangkitan Yesus adalah indikator untuk pemberitaan kebenaran. Mari kita buka tetap di pasal yang sama ayat 12 sampai 18. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu
dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ternyata pada waktu Paulus memberitakan firman Allah, sudah ada orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Padahal Paulus menjadi saksi mata. Orang-orang Kristen dalam masa perjanjian lama di tahun-tahun yang baru setelah Yesus naik ke sorga, ya, di masa-masa yang pendek setelah mengalami segala peristiwa yang luar biasa dari Yesus, mereka menyaksikan sendiri banyak orang. Tapi sudah ada tantangan pada waktu itu. Kami beritakan Yesus bangkit. Tetapi mengapa masih ada banyak orang yang tidak percaya? Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara, yang diperlukan saat saya dan saudara merayakan Paskah zaman sekarang ini adalah iman. Iman percaya. Dan kebangkitan Yesus itu adalah indikator untuk kita memberitakan kebenaran. Ayat 17, ayat 18 perhatikan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dari ayat ini kita melihat bahwa kebangkitan Yesus melengkapi kematian atau penebusan Yesus. Dan memang benar kematian Yesus untuk penebusan dosa seluruh manusia. Dia mati, dosa seluruh manusia diampuni, ditebus. Namun kalau Kristus tidak dibangkitkan, dia terus mati, Paulus katakan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, mengerti ya Bapak Ibu? Yesus mati untuk menebus dosa. Tapi kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, ternyata penebusan Yesus sia-sia. Karena Yesus nggak bangkit. Dan Paulus mengatakan saya dan saudara maupun Paulus masih hidup dalam dosa. Bingung ya saudara? Sekali lagi ya, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Dia telah kerjakan. Kalau Kristus tidak bangkit dari kematiannya, penebusan yang dikerjakan Yesus itu sia-sia. Enggak punya efek, enggak punya pengaruh apapun. Dan manusia yang sudah ditebus dosa karena Yesus tidak bangkit, ini Yesus tidak bangkit ya, maka yang sudah ditebus tetap hidup dalam dosa. Andai kata benar Yesus tidak dibangkitkan. Tetapi yang benar Yesus bangkit. Maka ayat yang ke-17, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Kalau saudara membaca ayat-ayat berikutnya, tetapi yang benar Yesus dibangkitkan, maka kepercayaan kita tidak sia-sia. Tanpa kebangkitan, penebusan Yesus atas dosa tidak penuh atau tidak lengkap. Dan Paulus katakan kita masih hidup dalam dosa. Karena Yesus mengalahkan iblis, mengalahkan dosa itu, tapi dia tidak mengalahkan maut. Yesus berhasil mengalahkan dosa. Tapi karena dia tidak bangkit, maut itu tidak dikalahkan. Karena apa? Yesus kalah dengan maut. Yesus kalah dengan kematian. Karena Yesus mati terus. Ya. Dan segala apa yang kita kerjakan termasuk percaya kita kepada Yesus adalah sia-sia jika Yesus tidak dibangkitkan. Mari kita baca ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Jadi jelas sekali ternyata Kristus bangkit dari antara orang mati. Maka dia bukan hanya mengalahkan dosa, tapi dia juga mengalahkan maut. Dan kita sekarang tidak lagi hidup dalam dosa kita. Sekarang kita hidup dalam kebenaran Allah. Segala apa yang kita kerjakan bagi Yesus, karena dasar kita kematian dan kebangkitan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Saudara, Tuhan perhitungkan semua. Percaya saudara, iman saudara, ibadah saudara, doa-doa saudara. Karena Kristus telah mati dan dia bangkit, tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya. Disebutkan bahwa dia yang sulung bangkit dari orang-orang yang telah meninggal. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab orang-orang yang meninggal namun mengalami kebangkitan lagi, hidup. Dan apa yang terjadi dalam mereka? Mereka mati lagi. Tapi Yesus disebutkan sebagai yang sulung, artinya dia bangkit dan dia tidak mati lagi. Itu perbedaannya. Lazarus dibangkitkan. Pemuda di Nain dibangkitkan. Dalam perjanjian lama ada yang kena tulang Elisa bangkit. Namun semuanya dalam waktu tertentu mereka mati lagi. Tetapi Yesus, dia bangkit, dia tidak mati lagi. Makanya disebut sebagai yang sulung, yang terutama, satu-satunya yang bangkit dari antara kematian dan tidak mati lagi. Ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kebangkitan Yesus itu promotor atau penyemangat untuk kita bangkit lebih maju dalam Kristus. Makanya makna kebangkitan yang kedua, kebangkitan Yesus juga harus menjadi kebangkitan kita, saudara. Harus lebih maju. Tidak harus langsung 5-10%. Mungkin 0,1% namun konstan terus maju. Kehidupan kekristenan kita harus jauh lebih berbeda. Berbeda dalam arti jauh lebih baik dari hari ke hari. Karena Yesus bangkit. Kita pun seharusnya bangkit. Sebab ini berbicara tentang kuasa. Dan Tuhan mau kita mengalami kuasa itu. Kuasa kebangkitan itu. Jangan sampai sadarlah, firman Allah katakan kembali. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Dari sini kita melihat sebenarnya kebangkitan Kristus itu juga membuat saya dan saudara itu bebas. Bebas dari dosa, bebas dari keterikatan yang ada. Jangan sampai ada dosa-dosa yang terus mengikat kita. Lepaskan itu dengan kuasa kebangkitan Yesus. Ketika para wanita mau merempah-rempahi mayat Yesus, Yesus sudah tidak ada dan dia mengajak yang lain. Mari, lihatlah kubur itu telah kosong. Kebangkitan Yesus menjadi kebangkitan kita juga untuk menjadi saksi. Kita telah menikmati karya kematian dan kebangkitan Yesus.
Keselamatan itu sudah menjadi jaminan penuh atas hidup kita. Namun masih ada banyak orang di sana yang belum percaya Yesus. Biar iman percaya kita melalui Paskah tahun ini membangkitkan kita untuk menjadi saksi Kristus. Ya, saudara sudah dapatkan flyer ya, poster dari kreatif ministry multimedia gereja kita. Saya tadi sempat membaca sedikit, biar kebangkitan Kristus ya intinya mendorong kita untuk bercahaya bagi yang lain. Ya, karena sejatinya kebangkitan Yesus, tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, saya katakan sekali lagi, tidak mungkin kekristenan menjadi peringkat pertama dalam jumlah terbanyak di dunia. 2,5 miliar, penduduk bumi sudah 7 miliar lebih. Ya masih perhitungkan sajalah, kurang lebih 3,5 miliar orang belum percaya Yesus. Dan ini tugas saya dan saudara. Waduh kok oke teman mau menang 3,5 miliar. Ya, bukan itu saudara. Apa yang bisa kita kerjakan? Kerjakan. Tugas kita hanya bersaksi. Lebih daripada itu Allah Roh Kudus yang menariknya untuk datang kepadanya. Selamat Paskah tahun 2023. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama. Kita angkat satu pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Ku tak gentar, sebab Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup, Dia memulihkan, Dia menyelamatkan kita. Haleluya. Menghadapi apapun, Tuhan kita punya Allah yang hidup. Haleluya. Dia
kasih untuk kematian-Mu, Yesus. Kristus Dan kami berterima kasih untuk kebangkitan-Mu. berkuasa membuktikan Dia hidup. Mari kita angkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. sebab Dia hidup. Haleluya. Pada hari esok, sebab Dia hidup. Haleluya. Kami tidak gentar terhadap apapun. Dahsyat, Dia mengalahkan dosa, Dia mengalahkan maut, memberi kita kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tinggikan Dia, agungkan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk Paskah. Terima kasih untuk segala yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Haleluya. Oh, dahsyat Dia, dahsyat. Luaskan Dia bekerja. Haleluya. Haleluya.
Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan Apakah ku balas kasih-Mu. Oh haleluya. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau seumur hidup kami. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, sorak-sorai bagi Dia. Kemenangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Ibu Iis Nur Hayati berdoa, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang mengerjakan bagian yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu, atas rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Jika kami ada saat ini bukan oleh kuat dan gagah kami, semua oleh karena kemurahan Engkau. Dan kami boleh melihat, kami boleh merasakan Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah kalahkan maut, Kau telah kalahkan segala dosa. Dan kami boleh hidup di dalam segala kebenaran Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa yang dari sorga-Mu, supaya kehidupannya boleh Engkau pakai hari lepas hari semakin indah di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati kami, setiap hati kami yang hadir saat sore hari ini, saat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami sudah terima berkat-Mu. Setiap telinga, setiap hati boleh melihat bahwa kemuliaan Allah boleh dinyatakan dalam kehidupan kami orang yang percaya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan akhir dari ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Engkau sudah memberkati kehadiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali ya. Saudara punya Allah ya. Allah memang mati, lalu bangkit. Pagi ini kita rayakan, kita peringati bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang hidup. Kita angkat Allah hidup, Allah hidup, Allah hidup 3 kali ya. Kita angkat tangan kita ya, bahwa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 2, 3. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
rayakan, Yesus rayakan korban persembahan. Kedua kita jalankan. Kita akan menjalankan persembahan ini, ya, rayakan yang semangat. Haleluya. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia hidup selamanya. Haleluya. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lagi, Yesus bangkit. dia hidup Ya hidup. selamanya. Dia lagi, marilah rayakan, marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan. Kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur atas korban jemaatmu yang kerjakan pagi ini. Tuhanku memberkati pertama, kedua, atang sukarela 1/10 kembalikan jemaatmu. Pagi ini berdasarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Kristus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Nanti tidak ada latihan dan nanti 8:30 ya, bentar lagi ibadah anak-anak sekolah minggu, tolong diantar orang tuanya ikut ibadah, anak-anak dipersilahkan juga. Itu kan Rabu ya, Selasa tetap doa, Rabu ben ibadah rumah tangga dalam keluarga pastori. Kula mboten nate ngetong, jemaat nggih ngoten ya. Jadi keluarga pastori hari Rebu jemaat juga hadir. Nah, saya pun juga tidak pernah absen. Ibadah rumah tangga saya pun tidak pernah ketong. Jadi panjenengan kalau harapkan hadir dalam ibadah rumah tangga. Kamis tetap ibadah rumah tangga. Jumat tetap doa. Sabtu tetap ibadah kaum muda. Minggu ketiga kita persembahan ketiga, pertama, kedua, ketiga untuk kas anak-anak kita, yaitu kas tamburin ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nanti selesai kita akan nikmati juga kue yang saudara bawa. Kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama ya. Saya ucapkan dulu selamat Paskah, Tuhan Yesus berkati. Rapnya saja, pujian tadi. Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Haleluya. Haleluya. Ada hari sebab Dia hidup. Dia hidup. Ku tak gentar. Tak gentar.
surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pimpin ibadah kebangkitan pagi ini, awal pertengahan sampai akhirnya. Seluruh jemaat yang sudah hadir sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah, dan iman kami bersama-sama sudah dibangkitkan bersama Kristus. Iman kami tidak sia-sia, sebab Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah pagi hari ini, Tuhan yang hidup dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami tetap ingat akan kehidupan Ibu Tutik. Tuhan, Kau tolong dan Kau yang tahu ya Bapak. Jemaat-Mu yang sia-sia lanjut beri kuat sehat, semangat, bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus seperti yang kami peringati pagi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati sebentar dalam ibadah anak-anak sekolah minggu, kami serahkan dalam tangan Kau. Bentar juga kami akan terima berkat, yaitu yang sudah dibawa oleh jemaat-Mu berupa kue apa. Tuhan, Engkau memberkati semua yang sudah membawa hal ini. Ada ikatan, jalin ikatan kasih, yaitu perjamuan kasih yang kami kerjakan pagi ini. Jemaat-Mu dalam rumah tangga, pekerjaannya mungkin selesai ini, jemaat-Mu kembali beraktivitas juga. Tuhan memberkati. Kami serahkan dalam tangan Kau. Lalu kami mengakhiri ya Tuhan Yesus, untuk kami menyelesaikan ibadah ini. Pulang Allah menyertai, kami serahkan pagi, siang, sore, sepanjang hari. Beri kekuatan, beri senantiasa kemenangan, sebab Yesus yang sudah menang dari antara kematian dan maut. Dan Tuhan sudah bangkit, membangkitkan semangat kami. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Bagian kami pagi ini, biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub boleh kami terima bersama. Kami memberkati pagi ini seluruh jemaat yang sudah hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, kita katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Paskah ya. Tuhan menyertai kita semua. Amin.